Eh, apakah sudah bisa dimulai? Sudah, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang beranggotakan Juventinus Silva Leumara dengan NIM 2019-015-084. Yang kedua, Ananda Novia dengan NIM 2019-015-088. Ketiga, Cynthia Helvifah dengan NIM 2019-015-094. Yang keempat, Mas Arif Fatoni 2019-015-155. Yang kelima ada Mbak Maria dengan NIM 2019-015-112. Yang keenam ada Mas Saidil Muslim dengan NIM 2019-015-300. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Diva Ayu Handayani dengan NIM 2019-015-160. Pada slide pertama akan dibacakan oleh Mbak Juventinus Silva Leumara. Baik, terima kasih Mbak Diva. Untuk materi yang pertama yaitu standar kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat tindakan intelijen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, Standar ISI atau SI mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termaksud dalam SI adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD, setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis, serta jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, baik. Yang selanjutnya adalah mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar ini berisi kemampuan-kemampuan yang dijadikan sebagai rujukan indikator kompetensi dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kompetensi dasar sendiri meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dikembangkan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya karakteristik peserta didik, kemampuan awal peserta didik, dan juga ciri-ciri dalam sebuah mata pelajaran. Nah, berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pendidikan yang semakin maju, maka diperlukan perbaikan-perbaikan terutama dalam kurikulum, maupun kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga standar kompetensi. Maka dari itu diperlukan pemetaan mulai dari kurikulum 2013
hingga menyasar ke standar kompetensi dan juga ke kompetensi dasar, dengan tujuan untuk mengakomodasikan prinsip-prinsip dalam memperkuat proses pembelajaran. Untuk yang selanjutnya ada pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Pemetaan kompetensi ini bisa digunakan dengan menggunakan diagram tulang ikan. Diagram ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli manajemen berkebangsaan Jepang yang bekerja di perusahaan Kawasaki bernama Kaoru Ishikawa pada sekitar awal tahun 1960. Oleh karena diagram ini berbentuk seperti tulang ikan, maka sering disebut juga diagram tulang ikan. Diagram ini sering digunakan untuk mengungkapkan semua kemungkinan faktor yang menjadi penyebab suatu masalah, maka dinamakan diagram sebab akibat. Pentingnya pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 revisi menjadi step awal dalam melakukan rancangan pembelajaran tersebut. Guru tentunya merancang kompetensi dasar setiap mata pelajaran sebelum mulai tahun ajaran baru. Merancang pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang baik serta benar merupakan acuan sekolah dalam melakukan perbaikan pendidikan sumber daya manusia, sehingga dapat menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik nantinya. Guru diharapkan mampu berperan aktif sebagai katalisator dan fasilitator sesuai amanat kurikulum 2013. Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif, efisien, dan menarik. Tetapi jika guru masih terpaku kepada kurikulum lama yang cenderung kaku karena lebih memperhatikan keberhasilan hasil belajar siswa saja, tidak memandang keberhasilan proses, maka nilai akhir pembelajaran tidak akan terciptanya kemajuan kualitas pendidikan.
Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Cynthia. Selanjutnya ada manfaat pemetaan. Selama proses pendidikan yang terjadi pada sekolah dasar, alokasi waktu guru untuk mengajar sebanyak 35 menit pertemuan. Selain mengajar, guru juga harus berperan sebagai perencana dalam membuat sesuatu pemetaan dari kompetensi dasar yang hendak menjadi sasaran oleh setiap siswa. Selama awal proses mulainya tahun ajaran baru, Taman Guru Palestina wajib memutuskan rancangan administrasi pendidikan sekolah. Salah satu dari perangkat administrasi tersebut tidak lain merupakan pemetaan KDSD. Banyak kegunaan yang dapat guru rasakan dengan memanfaatkan pemetaan KD. Salah satunya adalah sebagai bahan dasar dari pembuatan silabus pembelajaran kurikulum 2013 revisi SD. Metode termudah untuk merancang pemetaan KI KD kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan buku guru K13. Pada buku tersebut, setiap kompetensi dasar yang ingin siswa capai sudah terpetakan dengan tepat. Buku guru kurikulum 2013 revisi terbagi menjadi 4 tema. Setiap tema mewakili 4 subtema, serta 1 subtema terdiri atas 6 pendidikan menggunakan buku guru sebaik acuan dalam merancang perangkat pemetaan KI serta KD. Bukanlah tugas yang gampang karena kompetensi inti, kompetensi dasar K13 SD tersebut telah setimpal dengan standar pembelajaran nasional yang Kemendikbud berlakukan sendiri. Baik, selanjutnya cara memetakan SK dan KD pada kurikulum 2013. Proses analisis KD K13 inilah yang dinamakan dengan pemetaan. Dengan tujuan hasil sepanjang proses belajar mengajar jadi lebih optimal. Kompetensi dasar atau KD bergantung dari sebagian perihal yang wajib dipertimbangkan, antara lain 1. Relevansi kemampuan siswa dengan tingkatan pertumbuhan raga, intelektual, emosional, sosial, serta spiritual siswa-siswi. Yang kedua, kebermanfaatan untuk siswa dalam struktur aktualitas, kedalaman, serta keluasan modul. Yang ketiga, relevansi pembelajaran dengan kebutuhan pendidik, serta tuntutan lingkungan alokasi waktu yang tersedia. Baik, selanjutnya yaitu langkah yang dilakukan dalam pemetaan KI dan KD. Yang pertama, melakukan identifikasi karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Melakukan identifikasi karakter dan bekal kemampuan peserta didik ini penting dilakukan untuk menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu dan perilaku ditetapkan sebagai indikator kebersihan peserta didik dalam menguasai kompetensi. Yang kedua yaitu menentukan tahapan berpikir dari KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Pemetaan KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK dibutuhkan untuk melihat secara keseluruhan bagaimana KI dan KD dapat tercapai.
Misalnya, jika tahapan berpikir KI ada pada C3, maka tahapan berpikir KD bisa dimulai dari C1, C2, dan C3. Yang ketiga yaitu menentukan indikator pencapaian kompetensi atau IPK masing-masing KD. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh mengenai semua standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran, maka dilakukanlah pemetaan kompetensi dasar karena berisi gambaran secara keseluruhan kompetensi. Maka peta kompetensi ini dapat dijadikan acuan bagi sekolah dalam rangka memperbaiki pembelajaran dan mutu pendidikan. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu ruang lingkup kompetensi dasar untuk SD atau WMI dalam kurikulum 2013 pada dasarnya meliputi 3 ranah atau dimensi. Pertama yaitu ranah pengetahuan, kedua ranah keterampilan, dan yang ketiga yaitu ranah sikap. Untuk kesimpulan yang keempat, ketiga yaitu merancang pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang baik dan benar merupakan acuan sekolah dalam melakukan perbaikan pendidikan sumber daya manusia, sehingga dapat menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik nantinya. Banyak kegunaan yang dapat guru rasakan dengan memanfaatkan pemetaan KD. Salah satunya adalah sebagai bahan dasar dari pembuatan silabus pembelajaran kurikulum 2013 revisi SD. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Sayyidi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.